Hai, perkenalkan nama saya Tirsa Tumi Momor, NIM 19210080. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai metode-metode pada sistem pendukung keputusan. Terdapat banyak sekali metode dalam sistem pendukung keputusan. Metode yang pertama adalah metode weight product. Metode weight product adalah salah satu analisis pengambilan keputusan multikriteria dengan menentukan faktor kriteria sebagai manfaat dengan mencari hasil perkalian nilai kriteria alternatif terhadap bobot kriteria. Metode weight product diperlukan kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungan sehingga akan didapat alternatif terbaik. Adapun kriteria yang dibutuhkan yaitu prosesor, RAM, hard disk, VGA, dan harga. Jadi metode weight product sangat membantu untuk penyelesaian pengambilan keputusan karena metode ini bisa mempertimbangkan kriteria atau bobot. Selanjutnya ada metode preference selection index. Metode ini merupakan salah satu metode yang cukup jarang dipakai. Metode ini adalah metode yang dikembangkan oleh Stefani dan Bath untuk memecahkan multi kriteria decision making. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini ialah menghitung nilai min dari data yang dinormalisasi, menghitung nilai variasi preferensi, menentukan penyimpangan dalam nilai preferensi, menentukan kriteria bobotnya, menghitung pemilihan preferensi indeks untuk setiap alternatif, serta memilih alternatif yang sesuai. Metode PSI ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan karena metode PSI mampu menghasilkan bobot dalam perhitungan untuk mencari alternatif yang terbaik, serta mampu dalam menentukan nilai akhir alternatif dan kemudian nilai alternatif tertinggi yang akan menjadi solusi serta dapat mempercepat proses dalam menentukan alternatif terbaik. Metode selanjutnya adalah Simple Additive Weighting Method atau SAW method. SAW method ini adalah salah satu metode fusi multiple attribute decision making yang mampu menyelesaikan masalah multiple attribute decision making dengan cara membobotkan semua kriteria dan alternatif yang menghasilkan nilai referensi yang tepat. Pengimplementasian dari metode SAW method yang sudah dirangkum dalam sebuah artikel yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan dengan metode Simple Additive Weighting. Metode yang digunakan adalah metode SAW. Pada penelitian ini, konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Berikut merupakan langkah-langkah penyelesaian dalam menggunakannya. Metode SAW ini memiliki sangat banyak kegunaan dalam implementasi di kehidupan masyarakat. Kelebihan metode SAW adalah dapat menentukan nilai bobot setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses rankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dengan NIM J1A219040. Kali ini saya akan membahas mengenai metode Simple Multi-Attribute Rating Technique Method atau disingkat dengan SMART Method. Metode Simple Multi-Attribute Rating Technique Method atau dikenal dengan SMART Method ini merupakan metode pengambilan keputusan yang multi-atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977.
Teknik pembuatan keputusan multi atribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Di sini sudah ada juga pengimplementasian dari Smart Method yang sudah dirangkum dalam sebuah artikel yang berjudul Sistem Pemilihan Laptop Berdasarkan Kriteria Kebutuhan dengan Metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau Smart Method pada studi kasus toko laptop Guard Yogyakarta. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini ialah dengan melewati 4 tahapan. Yang pertama diantaranya yaitu pertama pengumpulan data, yang kedua desain, kemudian implementasi, dan yang terakhir ada pengujian sistem. Perkenalkan, nama saya Lewi Sherlinarto dengan NIM 192-10103. Kali ini saya akan membahas mengenai metode Demetal. Metode Demetal adalah metode yang dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengidentifikasikan komponen rantai sebab akibat dari suatu sistem yang kompleks. Di sini sudah ada juga pengimplementasian dari metode Demetal method yang sudah dirangkum dalam sebuah artikel yang berjudul Integritas Metode Demetal, Decision Making Trial Evaluation and Laboratory dan Balance Scorecard pada penentuan prioritas pusat distribusi di PT XYZ. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini ialah dalam penyelesaian penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala yang ada dengan menggunakan Demetal metode, maka perlu menggunakan instrumen tertentu, dan instrumen yang digunakan yaitu kuesioner yang diisi oleh para responden sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Insyira Rifada, NIM 192100336. Kali ini saya akan membahas mengenai metode MABAC. MABAC adalah salah satu metode pendukung keputusan yang jenis keputusannya multi alternatif. Metode ini dapat membantu proses pengambilan keputusan pemilihan bantuan rastra dengan optimal. Di sini sudah ada juga pengimplementasian dari metode MABAC yang sudah dirangkum dalam artikel yang berjudul MABAC Pemilihan Penerima Bantuan Rastra menggunakan metode Multi Attribute Border Approximation Area Compression. Metode ini dipilih karena metode ini menyediakan stabil, konsisten, dan handal untuk pengambilan keputusan rasional dibandingkan dengan metode lain multi kriteria pengambilan keputusan SAW, Kopras, Mora, Topsis, dan Vicor. Penerapan metode MABAC ini dalam proses pendukung keputusan pemilihan penerima bantuan rastra. Metode MABAC ini memiliki 6 langkah proses, yaitu pembentukan metrik keputusan awal, normalisasi matrik awal, perhitungan matrik berbobot, penentuan matrik daerah, perkiraan perbatasan perhitungan, elemen matrik alternatif, jarak dari daerah, perkiraan perbatasan pemeringkatan alternatif. Sekian, terima kasih.